Di dunia yang aneh dan keras ini, peringkat benar-benar nentuin posisi seseorang dalam hierarki. Itulah sebabnya orang-orang selalu berjuang keras buat ningkatin diri, biar bisa naik peringkat. Umat manusia memuja-muja mereka yang di peringkat tertinggi, sementara yang terendah dipaksa merangkak di dalam lumpur. Di dunia ini, peringkat nentuin segalanya, mulai dari kekuatan, kecerdasan, sampai koneksi sosial. Bahkan kekayaan dan pekerjaan seseorang pun ditentuin sama peringkatnya. Begitu pentingnya sebuah peringkat di dunia ini, di era manusia di mana setiap kemampuan punya peringkatnya masing-masing, inilah tempat petualangan seorang anak laki-laki bernama Slow dimulai. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang sangat ramah dan bekerja keras demi kepentingan penduduk di sana. Bocah itu ngelakuin pekerjaan apapun yang dia bisa buat bantuin sesama warga desa. Hari ini, Slow baru aja selesai membelah kayu. Salah satu warga ngelihat bocah itu lagi nyantai, jadi dia minta Slow buat ngebajak ladang kecil. Seorang kenalan Slow langsung ngebela dia. Merasa permintaan itu udah keterlaluan, gadis itu pun berteriak. Dia nyuruh warga desa buat ngebiarin cowok itu tenang dan berhenti minta tolong apapun ke dia. Warga itu bilang kalau Slow tadi cuma melamun, makanya dia mikir kalau si cowok itu lagi nggak ngapa-ngapain. Luna teriak kalau bocah itu cuma bakal dijadiin alat kalau dia terus-terusan nurutin semua permintaan orang. Si cowok bilang dia nggak keberatan, tapi Luna bilang kalau Slow punya hati yang terlalu baik. Dia tahu persis apa yang bisa dia lakuin hari ini. Sang teman nanya ke Slow, apa dia mau pergi keluar dari desa ini. Dia ngasih tahu soal rute rahasia yang nggak diketahui siapapun. Tiba-tiba, seorang nenek datang mendekat dan berteriak. Dia bilang hal itu dilarang keras menurut aturan tidak tertulis di desa. Wanita tua itu nanya apa Slow udah lupa. Luna nanya kenapa nggak boleh. Si tetua berteriak kalau gadis pembangkang ini harus dikurung saja. Dia mau Luna sadar dan tenang kembali. Seorang warga kemudian nanya apa Slow bisa bawain air. Bocah itu ngejawab kalau dia bakal bantuin. Pria itu bilang kalau cuma mereka berdua anak kecil yang seusia itu di sana. Mereka berdua benar-benar beda. Warga itu bilang kalau Slow butuh istirahat, dia bisa lanjut kerja nanti saja. Tapi, Slow bilang kalau dia nggak capek sama sekali dan siap buat bantuin bapak itu sekarang juga. Bocah itu mikir orang tuanya udah meninggal waktu dia masih kecil, tapi warga desa mau nampung dia. Slow yakin kalau warga desa udah ngerawat dia kayak anak mereka sendiri, penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Cowok itu ngerasa dia nggak bakal kesepian lagi di sini, jadi dia pengen banget ngebalas semua kebaikan mereka. Bocah itu bilang kalau dia sayang banget sama desa ini, dan semua penduduknya dengan sepenuh hati. Pria itu nawarin Slow buat tinggal di rumahnya mulai hari itu, tapi Slow menolak dengan halus. Bocah itu mikir kalau penduduk desa yang terpencil ini benar-benar berharga buat dia. Slow ngerasa dunia luar itu nggak terlalu penting selama semua keluarganya ada di sini. Luna nggak nyangka kalau dia bakal dikurung cuma gara-gara ngomongin soal jalan rahasia. Nenek bilang kalau gadis itu terlalu keras kepala. Seandainya aja dia sedikit lebih penurut kayak Slow. Si tetua bilang kalau mereka kadang disebut pengkhianat dan nambahin kalau Luna emang benar-benar kurang sesuatu dalam dirinya. Luna bilang kalau ada dunia yang luas di luar sana, terus kenapa mereka harus hidup terkurung di balik tembok ini? Nenek ngejawab kalau mereka terpaksa ngelakuin ini karena ada seseorang yang benci sama mereka. Gadis itu nggak mau tenang. Dia nanya siapa sebenarnya yang benci sama warga desa. Cerita macam apa ini? Si tetua bilang kalau Luna nggak perlu tahu semua detailnya. Suatu saat nanti, waktu yang bakal ngejelasin semuanya. Bocah itu udah selesai nuangin air atas permintaan tetua yang tadi udah pergi. Slow ngerasa dia udah ngerjain tugasnya dengan sangat baik. Bocah itu udah ngisi sumur dengan air sampai penuh. Tiba-tiba Slow ngerasa ada batu kecil yang dilempar ke arahnya. Kelihatannya, yang ngelempar itu nggak berniat jahat. Bocah itu sadar kalau orang itu adalah temannya, yang nyuruh dia buat nggak ngomong keras-keras. Gadis itu ngasih isyarat biar Slow mendekat. Dia pengen ngomongin hal yang cukup penting sama Slow. Luna bilang kalau kurungan itu nggak bakal bisa nahan dia lagi. Tapi si cowok bilang kalau itu bukan hal yang patut dia langgain. Teman Slow itu bilang kalau dia cuma perlu ngikutin dia. Dan dia bakal bawa Slow ke tempat yang keren banget. Bocah itu bilang kalau mereka keluar desa, neneknya bakal marah-marah lagi dengan suara keras. Luna bilang semuanya bakal baik-baik aja. Mereka bakal balik sebentar lagi dan nggak bakal ada yang tahu. Gadis itu bilang ada suatu tempat di luar desa yang pengen dia tunjukin ke temannya itu. Kedua remaja itu merangkak di bawah pagar dan masuk ke dalam hutan. Slow nggak nyangka kalau dunia ternyata seluas ini. Luna nunjuk ke pinggir hutan dan bilang kalau mereka udah hampir sampai. Slow nggak percaya sama penglihatannya sendiri,
karena sesuatu yang luar biasa terbuka di depan mereka. Luna nyuruh temannya buat ngelihat baik-baik, karena di depan mereka itulah dunia luar yang sebenarnya. Gadis itu berseru kalau dunia di luar desa itu. Tempat itu benar-benar luas dan cantik banget. Si anak laki-laki itu sampai nggak bisa berkata-kata, karena dia bahkan nggak pernah ngebayangin bakal ngelihat pemandangan sehebat ini. Slow berseru kalau dunia luar tuh luar biasa banget. Pantesan aja orang-orang dewasa nyembunyiin ini dari mereka. Luna ngelihat sahabatnya itu benar-benar terpukau, jadi dia mutusin buat nanya. Gadis itu nanya apa Slow tahu aturan di dunia luar. Tanpa aturan itu, nggak bakal gampang buat bertahan hidup di sana. Sahabatnya itu bilang kalau dia baca soal aturan itu di sebuah buku yang dia ambil diam-diam dari pedagang yang sering datang ke desa mereka. Luna jelasin kalau di dunia luar, ada sistem khusus yang namanya peringkat. Gadis itu bilang kalau di dunia ini, ada macam-macam jenis peringkat, dan orang-orang yang dapetin peringkat itu disebut sebagai ranker. Temen Slow itu ngejelasin kalau di dunia luar ada petualang, dokter, musisi, dan banyak lagi. Luna bilang kalau orang-orang ngasih peringkat ke semuanya, mulai dari makanan dan senjata, sampai kekuatan pribadi dan kekayaan. Gadis itu yakin kalau di luar desa nanti, semua orang bakal bersaing dengan benar-benar ketat. Si pemuda itu cuma terkekeh, karena ternyata dunia luar juga punya aturan sama kayak desa mereka. Luna nanya ke temannya itu, apa menurut dia, beda sama aturan desa, dunia luar itu jauh lebih seru. Gadis itu bilang kalau suatu saat nanti dia bakal jadi seorang ranker petualang dan bertarung sama lawan-lawan yang kuat. Si pemuda itu ngingetin dia kalau menurut aturan desa, dia nggak boleh pergi, tapi si gadis itu malah teriak kalau dia nggak peduli. Luna ngaku kalau dia udah lama banget mutusin buat ninggalin desa terpencil ini dan pergi keluar. Gadis itu bilang kalau dia pengen jalanin perjalanan sulit ini bareng Slow. Luna bilang kalau Slow juga harus pergi ke dunia luar buat nyari petualangan. Luna ngingetin si anak laki-laki itu soal kejadian waktu dia umur 5 tahun pas dia diserang sama seekor burung berukuran raksasa. Gadis itu takut setengah mati waktu itu. Rasanya dia kayak mau mati kena cakar tajamnya. Tapi, Slow malah berdiri buat ngelindungin dia, nunjukin kekuatan luar biasa yang bikin predator terbang itu ketakutan dan kabur. Sejak saat itu, Luna mulai curiga kalau orang-orang dewasa nyembunyiin sesuatu yang penting dari mereka. Si pemuda nanya apa hal kayak gitu. Beneran pernah terjadi. Dia sama sekali nggak ingat pernah diserang burung. Gadis itu bilang kalau saat itu dia cuma paham satu hal. Di depannya ini ada cowok yang pikirannya sering melayang kemana-mana. Tapi, Luna nambahin kalau dalam situasi yang tepat, dia bisa jadi yang terkuat di dunia ini. Luna yakin kalau Slow bakal bersinar lebih terang lagi kalau dia pergi keluar dan terjun ke dunia yang indah ini. Temennya itu ngajak dia buat menjelajahi dunia luar yang luas ini bareng-bareng. Gadis itu yakin kalau mereka bakal dapat petualangan tak terlupakan yang bakal mereka ingat seumur hidup. Slow berterima kasih sama sahabatnya itu buat tawaran yang luar biasa, tapi dia nolak buat ninggalin desa. Si pemuda itu ngaku kalau dia bakal tetap tinggal di sini. Dia terlalu sayang sama desa kelahirannya. Luna langsung ngeriakin dia, dasar bodoh yang keras kepala. Apa dia nggak mau berbagi mimpi besarnya itu bareng dia? Gadis itu bilang kalau dia nggak peduli. Dia bakal pergi duluan, dan si cowok itu nggak bakal bisa terus-terusan bersembunyi di balik tembok selamanya. Anak laki-laki itu nyuruh temennya buat hati-hati di jalan pulang. Kita nggak pernah tahu burung jenis apa yang mungkin bakal nyerang dia nanti. Slow ngebatin, dia bahkan nggak pernah ngebayangin kalau Luna bakal ninggalin desa secepat ini. Si pemuda itu ngerasa kalau sore itu datangnya mencurigakan. Cepet banget, langit udah mulai berubah jadi merah. Dia mutusin kalau udah waktunya dia pulang. Dia udah cukup lama berada di luar desa. Slow berdiri pelan-pelan, nyoba buat nikmatin pemandangan. Matahari terbenam itu lebih lama lagi. Dunia luar benar-benar indah, nggak bisa dilukisin dengan kata-kata. Tapi, ada sesuatu yang ngeganjel di hati si pemuda itu. Dia ngelihat ada benda aneh di antara awan-awan yang tebal. Dia terpaku, nanya ke dirinya sendiri benda apa itu, dan apa sebenarnya yang lagi dia lihat di langit sekarang. Slow terus mandangin pulau melayang itu, yang diam tepat di atas hutan yang nyembunyiin desa mereka. Anak itu ngelihat gimana pinggiran pulau melayang itu tiba-tiba ngeluarin cahaya terang yang menyilaukan. Sebuah kristal raksasa di dasar pulau itu nyerap kekuatan yang luar biasa dan langsung nembakinya ke bawah. Slow nggak percaya sama penglihatannya sendiri.
karena aliran kekuatan misterius yang dahsyat menghujam ke arah hutan. Anak itu nggak ngerti. Dia nggak pernah nemuin angin sekencang ini di daerah sini, si pemuda, sambil nyoba buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanya ke dirinya sendiri berapa lama lagi ini bakal terus berlanjut. Slow sadar kalau pulau melayang misterius itu udah hilang. Hilangnya secepat pas dia muncul tadi. Anak itu langsung sadar kalau desa kelahirannya ada di sisi hutan sebelah sana. Dia takut banget sama keadaan keluarganya, tapi dia nyoba buat yakinin dirinya sendiri kalau semuanya bakal baik-baik aja. Nggak ada hal buruk yang terjadi. Slow lari tanpa nengok ke belakang lagi. Dia terus mikirin Luna, neneknya, dan semua warga desa, tentang semua orang yang dia sayangin. Anak itu lari keluar dari rimbunnya hutan, dan seketika nggak percaya sama apa yang dia lihat. Nggak ada apa-apa lagi di depannya. Dia cuma bisa matung saking syoknya. Di mana desa kelahirannya, padahal disinilah tempat semua orang tinggal. Slow sadar kalau, sekarang cuma ada sebuah kawah raksasa di tempat desanya dulu berada. Dia berusaha sekuat tenaga buat nahan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Anak itu nanya, apa sebenarnya yang udah terjadi di sini? Dia nyoba nyari tanda-tanda keberadaan rumahnya, tapi yang tersisa cuma kehampaan yang sunyi dan luas. Desa kelahirannya. Disinilah tempat semua orang berada. Slow sadar kalau sekarang cuma ada sebuah kawah raksasa di tempat desanya dulu berada, dia nyaris nggak bisa nahan gejolak emosi di dalam dirinya. Anak itu nanya, apa yang sebenarnya udah terjadi di tempat ini? Slow bertanya-tanya dalam keputusasaan, di mana sebenarnya desa kelahirannya, di mana semua rumah-rumah itu berada, dan kemana perginya seluruh penduduk di sana. Di mana suara-suara akrab mereka. Slow memanggil neneknya dengan suara lantang, berharap bisa mendengar jawaban dari suatu tempat. Dia berharap mendengar sahutan di dekat tempat yang kosong ini. Bocah itu meraung, bertanya apakah ada orang di sini, lalu dia terdiam kaku. Dia memohon agar keheningan itu menjawab panggilannya. Pemuda itu teringat kata-kata sahabat baiknya. Sahabatnya pernah bilang bahwa dia akan selalu ada di sana. Slow pun menyadari bahwa dia tidak akan pernah lagi melihat keluarganya. Dia tidak akan pernah lagi melihat orang-orang yang telah menerimanya dan memberinya kehangatan. Penduduk desa pernah menjanjikan sesuatu kepadanya. Mereka berjanji bahwa bocah itu tidak akan sendirian lagi, karena mereka semua adalah keluarga besarnya. Pemuda itu benar-benar hancur karena kepahitan atas kehilangan ini, dan amarah seketika menguasai kesadarannya. Slow tidak bisa mengerti mengapa semua ini terjadi. Mengapa dia tidak ada di sana saat desanya lenyap begitu saja. Tiba-tiba, bocah itu mendengar suara asing dari seorang pria yang mengatakan bahwa dia terlambat lagi. Orang asing itu, dengan napas yang terengah-engah, berkata bahwa dia lagi-lagi hanya bisa menyaksikan akhir dari apa yang telah terjadi. Pria itu menyadari bahwa kali ini ada seorang penyintas di lokasi tragedi tersebut. Orang asing itu tidak tahu harus bicara apa. Baginya, bocah yang selamat itu tampak masih sangat kecil. Slow berasumsi bahwa pria itu pasti tahu apa yang terjadi di sini. Orang asing itu pun memutuskan untuk mendekat. Dia ingin memastikan bahwa pemuda itu adalah satu-satunya yang selamat. Pria itu menatap ke arah kawah yang sangat besar. Dia bertanya dengan suara pelan apakah bocah itu adalah penduduk desa Tulls. Orang asing itu merasa iba kepada Slow. Dia berkata pasti sangat menyakitkan bagi bocah itu untuk melihat semua ini. Pria yang baru datang itu terus berbicara. Dia bilang pemuda itu tidak perlu khawatir lagi. Karena pulau terbang itu sudah tidak ada lagi di sini. Slow bertanya dengan penuh keputusasaan, apakah pria itu tahu pulau macam apa itu? Atau sebenarnya apa benda itu? Bocah itu berteriak bahwa dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada desa dan para penduduknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil terisak, bocah itu memohon untuk diberitahu benda apa itu dan mengapa ia meninggalkan kawah yang begitu dalam. Orang asing itu menyadari bahwa masih terlalu dini bagi bocah sekecil itu untuk mengetahui seluruh kebenaran yang ada. Dia tidak seharusnya tahu tentang kebenaran dunia orang dewasa yang kejam ini. Pria itu yakin akan satu hal. Pemuda itu sebaiknya tidak bertanya tentang desa tersebut, melainkan pergi ke alamat yang bisa memberinya bantuan. Slow berteriak bahwa dia ingin jawaban, dan orang asing itu membalas dengan teriakan agar pemuda itu melihat ke belakang. Pria itu membentak bahwa ini bukanlah dunia yang pantas untuk dicampuri oleh anak-anak seperti dia. Orang asing itu yakin bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan pemuda itu sekarang adalah melupakan semua yang telah terjadi. Dia harus melupakan kejadian hari ini. Pria itu sangat yakin bahwa dengan begitu, segalanya akan menjadi lebih baik.
Bocah itu bisa memegang kata-katanya. Orang asing itu berpikir bahwa dia tidak ingin bocah ini menjadi korban. Nah, dia tidak ingin bocah itu dikorbankan hanya karena rasa ingin tahunya yang berbahaya. Namun, Slow berkata dia tidak setuju dengan pria yang lebih tua itu. Dia tidak setuju dengan pria yang mencoba melindunginya dari kenyataan pahit. Bocah itu lalu melemparkan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hari ini? Apa yang sebenarnya pria itu bicarakan? Tiba-tiba orang asing itu menyadari sesuatu. Bocah yang tadinya terus merengek ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Slow bertanya dengan penuh amarah, bagaimana mungkin dia bisa lupa? Mana mungkin dia melupakan hari terkutuk itu saat orang-orang tersayangnya menghilang? Pemuda itu berkata bahwa dia akan pergi. Dia akan pergi ke pulau sialan itu dan membawa kembali semua orang yang telah binasa karena kehendak para pemilik pulau tersebut. Slow ingat betul saat dia masih kecil, orang tuanya meninggal dunia karena bencana tanah longsor. Bocah itu tidak akan pernah melupakan keputusasaan yang dia rasakan di saat-saat mengerikan itu. Dia masih ingat kegelapan itu. Dia ingat betapa pekatnya kegelapan yang mengelilinginya ketika dia ditinggalkan sebatang kara. Namun, para penduduk dari desa kecil Tulls datang menyelamatkan anak yatim piatu yang malang itu. Seluruh penduduk desa dengan senang hati menerima bocah malang yang kehilangan keluarganya di usia yang masih sangat dini. Bocah itu tahu bahwa penduduk desa selalu menjaganya, dan Luna pun selalu ada di sisinya. Bocah itu tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh semua orang baik dari desa terpencil itu untuknya. Slow yakin bahwa mereka semua adalah orang-orang baik yang tidak bisa membiarkan seseorang dalam kesulitan. Bocah itu menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan keluarganya, para penduduk desa Tulls. Menuju pulau terbang itu. Orang asing itu berkata, jika dia melihat potensi dalam diri si bocah, maka dia akan menjadi mentornya. Anak itu sadar kalau dia harus menunjukkan seluruh kekuatannya agar pria itu mau menerimanya sebagai murid. Pria asing itu menegaskan kalau Slow harus bertarung sampai mati. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan aslinya. Si bocah langsung memungut pedang yang dilemparkan padanya, seluruh perawakannya menunjukkan tekad yang membara. Bocah itu melompat tinggi. Dia sudah tidak sabar untuk memulai pertarungan yang akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Pria itu paham betul, terlihat jelas kalau Slow baru pertama kali ini memegang pedang dalam hidupnya. Sang mentor merasa kalau tekanan yang datang dari anak ini sanggup mengguncang dirinya, padahal dia adalah seorang petarung veteran. Pria itu mengerti kalau semua itu tidak sepenting kenyataan bahwa gelombang energi anak ini benar-benar luar biasa. Orang asing itu sadar kalau si bocah punya masa depan yang sangat cerah. Tidak semua orang dikaruniai potensi sebesar itu. Pria itu berpikir kalau anak ini benar-benar layak mendapatkan perhatiannya, karena dia bisa melampaui siapapun. Dia sangat paham kalau melanjutkan pertarungan ini sudah tidak ada gunanya lagi. Kemampuan Slow benar-benar menakjubkan. Namun, pemuda itu tidak bisa dihentikan. Dia sudah membulatkan tekad untuk memberikan segalanya. Pria itu memberitahu si bocah kalau pulau terbang raksasa itu disebut sebagai Pulau Para Dewa. Mentor Slow menjelaskan kalau biasanya pulau terapung itu tetap berada di atas samudra yang sangat luas. Sosok misterius itu menyatakan kalau dia bertindak untuk mencegah tragedi-tragedi itu, tapi dia selalu saja terlambat. Pria itu bercerita, menurut legenda, orang-orang yang diselimuti cahaya akan dibawa pergi ke Pulau Para Dewa. Sang mentor memperingatkan si bocah agar jangan pernah sekalipun berpikir untuk menyentuh berkas cahaya dari pulau terapung itu. Anak itu bertanya bagaimana caranya agar bisa sampai ke Pulau Para Dewa. Dan pria itu menjawab, cuma ada satu cara. Pria itu bilang kalau si bocah berhasil masuk ke 10 besar peringkat petualang, dia akan berakhir di pulau itu. Slow bertanya, apa sih yang istimewa dari peringkat petualang itu dan siapa sebenarnya mereka? Sang mentor menjelaskan kalau petualang adalah kelompok elit yang hidupnya didedikasikan untuk menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Pria itu yakin dari semua jalan yang mungkin ada, kebanyakan orang akan memilih untuk mengejar peringkat petualang. Slow sadar kalau dia harus menjadi salah satu dari 10 petualang terhebat di dunia. Namun, pria itu menjelaskan kalau sejak Pulau Para Dewa terbuka, hanya satu hal yang tetap tidak berubah. Sang mentor bilang kalau hampir semua petualang yang dikirim ke Pulau Terapung itu berakhir tewas. Pria itu bertanya apakah si bocah berubah pikiran. Jalan yang dia pilih ini benar-benar sangat sulit. Slow menegaskan kalau dia sudah bulat untuk menjadi salah satu dari 10 petualang teratas demi membawa pulang orang-orang yang dia sayangi. Sang mentor sadar kalau murid barunya ini tidak akan ciut hanya karena cerita tentang kegagalan ekspedisi.
Pria itu bilang dia hanya akan melatih si bocah selama 1 tahun, dan dia hanya akan mengajarkan ilmu pedang saja. Sang mentor berharap pelatihannya akan menjadi titik awal bagi bocah yang akan menaklukkan pulau itu nantinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adler, seorang ksatria peringkat pertama, ksatria yang paling kuat. Adler menanyakan nama pemuda yang bercita-cita menaklukkan puncak peringkat itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Slow. Sang mentor menyatakan kalau dia tidak akan memberi ampun pada bocah yang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Pria itu bilang, bagaimanapun juga Slow adalah orang pertama yang berhasil mengenai Adler hanya dengan satu ayunan pedang. Si bocah sadar kalau sekarang dia memiliki mentor yang luar biasa yang mampu melatihnya dengan benar. Pemuda itu tahu betul kalau tahun ini tidak akan berjalan mudah, tapi dia harus bisa melaluinya. Slow menahan rasa sakit dari otot yang robek dan luka lepuh yang perih di tangan dan kakinya karena dia sangat ingin menjadi kuat. 1 tahun berlatih dengan ksatria peringkat pertama menjadi rangkaian ujian yang sangat berat bagi si bocah. Adler sama sekali tidak memberi ampun agar bocah itu tumbuh lebih kuat dan bisa mencapai tujuan utamanya. Demi menaklukkan Pulau Para Dewa, pelatihannya begitu keras sampai-sampai si bocah berdarah-darah setiap hari. Slow menyadari kalau setelah malam itu, Adler tidak pernah lagi membicarakan apapun soal Pulau Para Dewa. Si bocah sadar kalau mentornya ingin dia mencari tahu dan memahami semuanya sendirian. Slow mengerti ada 2 pertanyaan besar yang menantinya, kenapa desanya menghilang, dan apa sebenarnya pulau itu. Pemuda itu memutuskan untuk naik ke peringkat petualang teratas dan menjawab semua itu secara langsung. Slow sadar untuk menjawab pertanyaannya, dia harus melakukan hal yang hampir mustahil. Adler mengakui kalau 1 tahun ini berlalu tanpa terasa baginya. Meski muridnya sudah mengalami banyak penderitaan, sang satria peringkat pertama bertanya apakah pemuda itu sudah siap untuk memulai petualangannya sendiri. Slow langsung menjawab kalau dia sudah bersiap untuk perjalanan ini sejak lama. Pemuda itu teringat kalau pacarnya pernah menyarankan dia untuk menjadi petualang setahun yang lalu. Dia paham kalau Luna, yang sangat ingin memahami dunia, telah pergi tanpa sempat mewujudkan mimpinya. Slow sadar kalau sekarang dia sedang memulai perjalanan panjang untuk menjadi petualang berperingkat. Bocah itu sudah bertekad kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi Luna demi gadis itu dan juga dirinya sendiri. Demi seluruh warga desa, ksatria terkuat umat manusia itu memberitahu muridnya kalau dia harus segera berangkat. Adler bilang kalau bocah itu sudah tumbuh sangat tinggi, dan si bocah cuma menjawab kalau sekarang ini memang lagi masa pertumbuhannya. Slow paham betul kalau sebagai murid ksatria peringkat 1, akhirnya dia akan memulai perjalanannya menuju Pulau Para Dewa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, si bocah akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Trekland. Pemuda itu tahu kalau satu-satunya cara untuk mendapatkan peringkat petualang hanyalah di biro khusus yang menangani masalah penilaian. Sementara itu, di pusat penilaian peringkat, ada seseorang yang terus-menerus memanggil gadis bernama Lucy. Suara itu memperingatkan kalau sekarang sudah hampir tengah hari, yang artinya waktu mereka hampir habis. Si gadis langsung loncat dari tempat duduknya sambil berteriak kalau gawat banget, karena dia tidak sengaja ketiduran. Temannya bertanya, apa Lucy begadang semalaman lagi hanya untuk memeriksa daftar peringkat? Temannya bilang, karena dia adalah seorang penilai, dia harus benar-benar menjaga kesehatannya. Lucy paham betul kalau tanggung jawab utamanya adalah menentukan peringkat orang-orang. Menjadi seorang penilai mewajibkan pemiliknya untuk pergi ke belahan dunia manapun demi menganalisis kemampuan para pemilik peringkat. Biro tahu kalau para penilai harus memiliki pengetahuan luas yang mendalam dan harus tetap objektif. Gadis itu sadar kalau untuk mencapai posisi ini, diperlukan usaha yang sangat keras. Seorang penilai harus melewati banyak ujian supaya bisa mengukur sehebat apa atau selemah apa kemampuan seseorang. Semua orang tahu kalau hanya segelintir orang terpilih yang bisa menjalani salah satu profesi paling sulit di dunia ini. Lucy menyatakan kalau meskipun dia sudah jadi penilai, posisinya saat ini masih berada di level paling bawah. Temannya bertanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan, dan Lucy menjawab kalau dia ingin mencoba banyak hal. Lucy tahu kalau mau naik jabatan, dia harus bisa menjadi pencari bakat yang luar biasa. Tapi, gadis itu mengaku kalau dia sama sekali tidak suka dengan para pemilik peringkat zaman sekarang yang menurutnya, bodoh-bodoh. Lucy bilang dulu persaingan peringkat sangatlah ketat, tapi sekarang posisi-posisi teratas sudah diduduki secara permanen oleh orang yang itu-itu saja. Gadis itu menyatakan kalau sebuah peringkat baru punya nilai jika terus diperbarui secara rutin. Temannya berpikir kalau Lucy ini benar-benar gila peringkat, dan menambahkan kalau ini adalah kasus yang cukup parah. Si gadis bertanya-tanya, apa ada bintang baru yang bakal muncul dan menggoncang sistem peringkat saat ini?
Temannya yakin kalau bintang baru itu mungkin saja ada di antara kerumunan orang-orang di sini. Lucy ingat kalau hari ini, selama 3 tahun berturut-turut, adalah hari pendaftaran ujian petualang. Si penilai itu bertanya apa pesertanya memang selalu sebanyak ini, tapi temannya menjawab kalau biasanya tidak seperti ini. Gadis-gadis itu berpikir kalau perubahan status hutan Shambles menjadi zona berbahaya sangat berpengaruh pada minat para anak muda. Teman Lucy yakin banget kalau kali ini mereka punya banyak kandidat menjanjikan untuk mendapatkan peringkat petualang. Gadis itu menunjuk ke arah Soldark, pemimpin dari kelompok tentara bayaran paling maju, Red Wolf. Teman Lucy juga tahu kalau keluarga Marksman sangat terkenal dengan para pemanahnya, dan kali ini mereka mengirim Edward. Gadis itu bilang masih ada orang-orang berbakat lainnya. Contohnya, pria yang ada di barisan paling belakang itu. Lucy mengenalinya sebagai pedagang peringkat, sementara temannya mulai menyebutkan nama-nama yang lain. Gadis itu mulai menentukan peringkat mereka. Teman si penilai itu sampai kagum, karena semua peringkatnya sangat cocok dengan yang ada di daftar. Lucy menyatakan kalau gelar petualang berperingkat itu sangat bergengsi dan banyak sekali orang yang ingin mendapatkannya. Gadis itu tahu kalau peringkat ini mengizinkan pemiliknya untuk masuk ke wilayah khusus, bahkan yang berbahaya sekalipun. Tiba-tiba temannya sadar kalau dia dipanggil ke meja resepsionis dan harus segera pergi. Petugas pendaftaran menyapa pendatang baru, dan si pemuda itu bilang kalau dia ingin mendaftarkan peringkatnya. Teman Lucy bilang kalau pemuda itu sudah datang ke tempat yang tepat, karena sistem peringkatlah yang mereka jalankan di sini. Gadis itu menjelaskan kalau kita bisa memperbarui peringkat di mana saja, tapi pendaftaran baru hanya bisa dilakukan di biro ini. Slow bilang kalau dia ingin mendaftar ujian peringkat petualang. Si petugas pun bilang kalau dia datang tepat waktu. Dia harus mengisi formulir sebelum ujiannya dimulai. Biaya ujiannya sendiri adalah 3.000 koin. Begitu Slow selesai mengisi formulirnya, si resepsionis memberikan nomor urut dan memintanya untuk menunggu sebentar. Lucy bilang masih ada saja anak baru yang bahkan tidak tahu apa itu biro penilaian. Temannya cuma bisa menghela napas. Sudah lama sekali dia tidak perlu menjelaskan hal-hal dasar seperti itu. Dan sekarang, tahap pertama ujiannya sudah dimulai. Tahap pertama telah berakhir dan para peserta ujian bisa menyingkirkan kertas mereka. Penguji memperingatkan bahwa bagian praktik dari ujian ini akan diadakan di sebuah hutan di luar kota. Gadis itu berkata bahwa mereka akan menemani para peserta sambil memeriksa hasil pekerjaan dari tahap pertama. Lucy menawarkan diri untuk membantu temannya menyelesaikan pemeriksaan formulir itu secepat mungkin. Sang penguji menemukan sebuah formulir yang aneh. Dia belum pernah melihat tulisan tangan yang seberantakan itu. Lucy menyadari kalau lembar jawaban ini milik pria buta huruf dengan tatapan kosong itu. Namun, dia bahkan tidak bisa membayangkan kalau pria itu bisa seburuk ini padahal soalnya hanya materi pendidikan dasar. Penguji tidak menemukan satu pun jawaban yang benar. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas menggambar. Gadis itu mencoba menahan diri agar tidak menghakimi orang yang bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan untuk penduduk desa. 2 jam kemudian, para penguji membawa semua peserta ke lokasi, tahap praktik kedua. Gadis itu mengumumkan bahwa pada tahap ini, para peserta harus berburu harta karun di dalam hutan. Teman Lucy mengatakan bahwa papan di belakangnya menampilkan barang-barang beserta nilai poinnya. Sang penguji memperingatkan bahwa perkelahian antar peserta ujian tidak diperbolehkan. Gadis-gadis itu mengumumkan bahwa bagian praktik dari ujian peringkat petualang sekarang telah dibuka. Penguji memberitahu temannya bahwa mereka punya waktu luang dan akhirnya bisa beristirahat sejenak. Lucy bertanya pada temannya, kira-kira berapa banyak peserta yang akan lulus ujian? Mungkin setengahnya. Gadis itu berkata bahwa, kali ini para peserta tampak luar biasa kuat dan lebih dari setengahnya akan lulus. Soldark bertanya kepada penguji apakah dia yang pertama kembali dari hutan dengan membawa hasil buruan. Gadis itu memperhatikan bahwa pemuda itu sebenarnya masih punya banyak waktu. Kenapa dia hanya membatasi diri dengan membawa 1 biji logam saja? Pemuda itu menyatakan bahwa dia toh akan lulus bagian ujian ini, jadi buat apa dia memaksakan diri melampaui kemampuannya? Penguji mencatat bahwa Soul akan mampu mencapai peringkat yang lebih tinggi dari yang dia deklarasikan saat mendaftar ujian. Edward Marksman terkejut karena ternyata dia bukan orang pertama yang kembali membawa jarahan. Apakah dia benar-benar terlambat? Gadis itu mencatat bahwa bulu yang dibawanya sangat bernilai tinggi, tapi pria itu tidak tahu kalau burung-burung ini sangat langka. Soul mengejek bahwa Edward hanya menemukan sesuatu yang sepele,
cuma bulu burung yang tidak berguna. Sang pemanah menegaskan bahwa burung ini terbang secepat suara. Tatapan tentara bayaran biasa pun tidak akan bisa mengikutinya. Soul Dark meminta maaf, sambil menambahkan bahwa bocah itu terlihat jauh lebih cocok memakai kostum badut. Edward bertanya pada pemuda itu, apakah dia ingin mencoba menangkap burung itu sendiri, dan pemuda itu menjawab bahwa dia bisa saja melakukannya. Penguji menyadari bahwa banyak dari peserta peringkat ini adalah orang-orang yang sangat sombong, dan Lucy mulai merasa khawatir dengan konfrontasi yang semakin memanas. Gadis itu mendengar langkah kaki yang berat dari salah satu peserta. Apakah seseorang benar-benar terluka, atau malah lebih parah? Mereka yang telah menyelesaikan, tahap kedua pun berbalik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi hingga terdengar begitu aneh. Slow juga telah menyelesaikan bagian praktik, ujiannya, tetapi terlambat karena beban bawaannya yang sangat berat. Pemuda itu dengan mudahnya mengatasi beruang merah raksasa yang menguasai hutan tersebut. Pria itu bilang dia tidak tahu cara mengambil empedu dari grizzly merah ini. Slow berkata dia, membawa seluruh bangkainya dan bertanya apakah dia boleh menyerahkan barangnya begitu saja. Penguji menerima hasil kerja. Bocah itu tanpa ragu dan memberinya nilai tertinggi. Peserta ujian lainnya saling berbisik, tidak mengerti bagaimana pria ini bisa menjatuhkan beruang itu sendirian. Lucy menyadari bahwa Slow sangat tahu kalau binatang ajaib ini adalah seekor grizzly merah. Pria itu berkata bahwa dia sudah sangat mengenalnya karena monster jenis ini tinggal di dekat desanya. Salah satu peserta ujian bertanya apakah ada yang pernah melihat pria ini mengalahkan beruang. Pria itu menjawab bahwa hal itu terjadi tepat di depan matanya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang saksi duel tersebut menyatakan bahwa semuanya terjadi begitu cepat, sehingga dia tidak mengerti apa-apa. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya melihat pemuda itu mengayunkan pedangnya dan kemudian beruang itu membeku. Pria itu bilang sebelum dia sempat menyadari hal lain, beruang itu sudah tumbang dan mati. Lucy berpikir bahwa dia sedang berhadapan dengan bintang baru yang sedang naik daun atau seorang penipu yang licik. 1 jam kemudian, semua peserta dikumpulkan di tempat latihan bawah tanah. Penguji menyatakan bahwa petualang harus waspada terhadap binatang ajaib maupun manusia. Gadis itu berkata bahwa tugas petualang adalah membuka jalan ke negeri-negeri baru yang belum dikenal. Teman Lucy tahu bahwa bandit dan bajak laut adalah ancaman yang kuat bagi petualang peringkat manapun. Penguji menyatakan bahwa bagian akhir dari ujian ini adalah simulasi pertempuran dan para peserta akan saling bertarung. Gadis itu berkata bahwa tidak masalah apakah mereka menang atau kalah. Mereka hanya perlu menunjukkan kemampuan mereka. Seorang pria bertanya apakah Soul Dark mau bertarung melawannya. Dia yakin pertempuran itu akan seimbang. Si tetua mendengar bahwa pemuda ini hanya membawa batu. Selama bagian praktik ujian tadi, pria itu menyatakan bahwa dia akan memberi pelajaran kepada bocah yang bahkan belum mencapai peringkat 3 ini sekarang juga. Soul Dark bahkan tidak menoleh untuk melihat pria yang menyerangnya dari belakang. Pemuda itu, dia dengan mudah memukul pria itu sampai pingsan supaya orang itu nggak lagi mikir buat nyerang dia dari balik bayangan. Bocah itu lalu minta maaf kepada penguji, sambil jelasin kalau tadi dia nggak bisa nahan amarahnya. Gadis itu bilang kalau dia bakal tutup mata soal kejadian ini. Soalnya pria tadi sudah dinyatakan gagal ujian. Penguji itu berpikir kalau satu-satunya orang yang cocok dipasangin sama Soul cuma Edward Marksman. Lucy memanggil temannya karena ada satu permintaan kecil. Gadis itu minta si penguji buat masangin Soul sama seorang pemuda bernama Slow. Pertandingan demi pertandingan berlalu begitu cepat tanpa terasa, dan gak ada satupun peserta yang terlihat menonjol. Penguji mengumumkan kalau pertandingan ke-8 bakal dimulai. Dia memanggil nomor 28 dan 41. Tapi, Lucy tetap memutuskan buat ikut campur dalam pengumuman peserta pertarungan berikutnya. Gadis itu bilang kalau nomor 53 juga bakal ikut bertarung. Lucy mengumumkan kalau nomor 53 bakal ngelawan 2 peserta sekaligus. Soul tanya apa para penguji ini lagi ngeledek mereka. Dan Edward bilang kalau dia sudah lama banget nggak diremehin kayak gini. Temannya Lucy bilang kalau gadis itu jelas-jelas ngelakuin kesalahan. Tapi si gadis yakin banget, dengan riang dia berseru kalau matanya nggak salah lihat, dia sudah nemuin sosok bintang baru yang selama ini dicari. Lucy melihat potensi luar biasa dari bocah yang kelihatan biasa saja itu. Bocah dari desa terpencil. Peserta ujian yang namanya sudah disebut tadi sudah benar-benar siap buat mulai pertarungan. Mereka cuma nunggu aba-aba mulai.
Penguji itu berpikir kalau temannya sudah keterlaluan karena minta pertarungan 2 lawan 1. Slow paham betul kalau dia nggak boleh kalah dari lawan-lawannya, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Gadis itu sekali lagi mengumumkan para peserta duel ke-8 untuk ujian peringkat petualang ini. Temannya Lucy bilang, kalau Soul Dark adalah pemimpin tentara bayaran Serigala Merah yang ganas. Gadis itu tahu kalau kelompok ini mulai dikenal luas tahun. Lalu pas mereka ngancurin mafia Caiman. Si penguji juga bicara soal rumor kalau pemimpin Serigala Merah itu membunuh langsung bos mafia itu. Temannya Lucy menambahkan kalau Edward Marksman adalah tuan muda dari keluarga pemanah yang terkenal. Penguji itu tahu kalau dia dilatih oleh ayahnya sendiri yang menempati peringkat kedua di jajaran pemanah. Pemuda itu sudah mendapatkan peringkatnya saat masih umur 5 tahun. Nggak ada satupun pemanah yang nggak kenal sama si jenius ini. Gadis itu menyatakan kalau seorang pemuda misterius bakal berhadapan sama talenta-talenta hebat ini. Slow sadar kalau dia nggak perlu takut sama lawan-lawannya karena gurunya adalah ksatria terkuat. Penguji pun mengumumkan dimulainya duel ke-8 untuk mendapatkan gelar petualang. Edward Marksman memutuskan kalau dia harus segera mengakhiri pertarungan nggak masuk akal ini. Pemuda itu bersiap buat melindungi dirinya sendiri. Dia harus menilai kemampuan lawan-lawannya. Pemuda itu dengan mudah menghindari panah-panah yang melesat ke arahnya. Dan melihat Soul yang mulai berlari mendekat. Pemimpin tentara bayaran Serigala Merah itu dengan cepat memangkas jarak ke arah Slow. Para pemuda itu saling beradu pedang, menahan serangan satu sama lain, dan pertarungan sengit pun pecah. Enggak semua orang yang ada di ruang latihan bawah tanah itu bisa mengikuti pergerakan para pengguna pedang ini. Soul sama sekali nggak kalah dari murid Satria. Peringkat pertama itu, biarpun kekuatan mereka berdua nggak benar-benar setara. Beberapa peserta ujian bertanya ke teman-temannya kenapa mereka nggak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yang lain menjawab kalau mereka sendiri juga nggak melihat apa-apa, cuma mendengar dentingan baja yang terus-menerus bersahutan. Slow merasa dia sudah cukup mempelajari lawannya dan menangkis serangan cepat itu hanya dengan satu gerakan. Pemimpin pasukan tentara bayaran Serigala Merah itu sadar kalau dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Pemuda yang muncul entah dari mana ini ternyata jauh lebih hebat darinya, yang merupakan orang terkuat di pasukannya. Slow nggak lupa sama lawan keduanya, yang terus bergerak di sekitar lapangan dan menyerang dari jauh. Bocah itu memilih posisi dengan sangat baik dan melepaskan anak panah yang memang ditujukan buat menghabisi musuh. Murid dari ksatria terkuat itu paham kalau latihan berat selama 1 tahun penuh nggak sia-sia. Pemuda itu mengayunkan pedangnya dengan presisi yang luar biasa, menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui rata-rata petualang. Nggak ada satupun panah yang ditembakkan Edward Marksman sampai ke sasarannya. Slow menangkis semuanya. Si pemanah terus menghujani dengan anak panah, meskipun ada penonton di belakang target yang lagi melihat duel tersebut. Beberapa peserta ujian merasa kalau harusnya mereka nggak ikut ujian bareng monster-monster ini. Soul Dark menoleh ke arah lawannya dan memanggilnya ahli pedang, tapi dia segera meralat ucapannya dan menyebutnya ksatria terkuat. Si pemanah mengiyakan, dia setuju dengan pendapat itu. Dia belum pernah ketemu orang sekuat ini. Slow lalu bertanya pada orang-orang yang jadi lawannya, peringkat apa yang sudah mereka raih. Edward Marksman menjawab kalau dia berada di peringkat 402 di jajaran pemanah, dan itu adalah posisi yang sangat membanggakan. Soul Dark bilang dia ada di peringkat 753 tentara bayaran. Tapi apa gunanya nanyain itu? Slow bilang kalau dia berhasil mengalahkan rival-rivalnya ini, dia pasti bakal naik ke peringkat 3 digit. Pemuda itu memutuskan buat nggak memperlama pertarungan. Karena lawannya ada 2, dia bakal menggunakan prana. Edward Marksman nggak percaya sama apa yang dia lihat. Soalnya cuma orang-orang terkuat yang punya energi sebanyak itu. Soul Dark sadar kalau lawannya tiba-tiba mengeluarkan aura intimidasi yang sangat mengerikan. Lucy benar-benar terkejut. Jumlah prana itu luar biasa besar. Warnanya bahkan bisa terlihat dengan mata telanjang. Sang pemanah itu menyatakan bahwa peringkat seseorang tidak hanya ditentukan berdasarkan keahlian khususnya saja. Pria itu bilang kalau dia berada di peringkat 78 dunia di antara para penembak jitu. Namun, si pemuda merasa yakin kalau ia bisa mengalahkannya. Monster yang tiba-tiba muncul entah dari mana di tanah mereka ini harus dihentikan. Sayangnya, Edward Marksman bahkan tidak punya waktu untuk menarik tali busurnya saat Slow menjatuhkannya dengan telak. Soul Dark baru menyadari kalau rekannya telah kalah dari pemuda asing yang tak dikenal itu. Dalam sekejap mata,
Pemuda itu melihat bagaimana murid dari ksatria terkuat tersebut mendekatinya untuk melancarkan serangan. Soul sangat paham betapa jauh perbedaan kekuatan antara dirinya dengan murid ksatria peringkat pertama, itulah kenapa dia merasa sangat ketakutan. Pemimpin pasukan tentara bayaran Red Wolf itu melihat pancaran kepercayaan diri di mata lawannya. Si pemuda menyadari bahwa, sebentar lagi dia akan kehilangan kesadaran akibat serangan cepat lawannya. Slow sangat mengerti kalau menyerang langsung dari depan tidak akan seefektif memberikan serangan kejutan dari arah belakang. Tentara bayaran peringkat 753 itu pun berteriak, bahwa pemuda itu tidak perlu sampai menghabisinya. Pemimpin pasukan tentara bayaran Red Wolf itu akhirnya menyatakan kalau dia mengakui kekalahannya yang sangat telak. Si pemuda berkata kalau dia harus segera pergi bekerja setelah menyelesaikan ujian peringkat petualang ini. Soul Dark bilang akan sangat merepotkan kalau dia sampai pingsan seperti Edward Marksman. Slow menjawab kalau dia mengerti posisi lawannya itu dan dia tidak berniat untuk mengganggu rencana mereka dengan sengaja. Pemimpin pasukan Red Wolf itu benar-benar tidak habis pikir, monster macam apa yang sebenarnya datang untuk mencari peringkat petualang ini. Soul Dark pun bertanya dalam ketakutan yang luar biasa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya bajingan ini? Para peserta ujian lainnya seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemuda asing baru saja mengalahkan dua orang dengan peringkat 3 digit sekaligus. Penguji pun berteriak kalau ini sudah cukup, duel ke-8. Untuk kenaikan peringkat petualang telah berakhir. Gadis itu mengumumkan bahwa pemenangnya adalah peserta ujian nomor 53. Teman Lucy berteriak, mau kemana gadis itu pergi, padahal masih ada kelompok lain yang sedang mengikuti ujian. Namun, sang peninjau tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini, dia ingin memastikan dugaannya. Gadis itu langsung membuka basis data eksklusif miliknya untuk mencari informasi tentang Slow. Lucy tidak menemukan catatan apapun mengenai peserta nomor 53 itu. Dia bahkan belum pernah punya peringkat. Gadis itu berpikir kalau itu masuk akal jika dia berasal dari desa terpencil. Sang peninjau menyadari kalau pemuda itu tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun dan tidak tergabung dalam organisasi khusus manapun. Gadis itu berpikir kalau dia benar-benar mendapatkan jackpot. Dan di mana sebenarnya permata seperti ini bersembunyi selama ini? Lucy tiba-tiba mendobrak masuk ke ruangan sambil berteriak, aku ingin jadi peninjau pribadi Slow. Pemuda yang baru saja membuat kehebohan besar selama ujian itu kini benar-benar dikerumuni oleh para peninjau lainnya. Gadis itu baru menyadari kalau dia sudah terlambat, padahal dia hanya pergi selama beberapa menit untuk memeriksa informasi. Lucy pun tersadar bahwa seseorang hanya bisa mengajukan tawaran setelah meneliti latar belakang ranker yang diinginkan. Pemuda itu kemudian bertanya, siapa sebenarnya peninjau pribadi itu dan kenapa semua orang sangat berambisi untuk menjadi peninjaunya? Gadis itu sadar kalau ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia berteriak dengan lantang bahwa dia siap menjelaskan semuanya kepada Slow. Lucy berkata kalau peninjau pribadi hanya bekerja untuk satu ranker saja, guna mencatat setiap pembaruan peringkat. Gadis itu bilang kalau biasanya untuk memperbarui peringkat, seseorang harus menunggu keputusan dari Biro Peninjauan. Lucy sangat yakin kalau adanya peninjau pribadi akan menghemat waktu yang sangat banyak bagi seorang ranker. Gadis itu berkata kalau peninjau seperti itu sangat dihargai oleh para ranker yang sering bepergian keliling dunia. Lucy menyatakan bahwa bukan itu saja, karena setiap peninjau memiliki terminal eksklusif. Gadis itu menjelaskan kalau Slow akan bisa menerima informasi terbaru melalui perangkat tersebut kapan saja dia mau. Lucy berkata kalau Slow ingin naik peringkat dengan efektif, dia harus menyewa seorang peninjau. Pemuda itu pun bertanya, sekali lagi, apakah peninjau benar-benar akan membantunya menaiki tangga peringkat dengan lebih efisien? Si pemuda kemudian menyatakan bahwa dia hanya punya satu syarat untuk calon peninjau pribadinya nanti. Slow bertanya, apakah ada yang punya kekuatan untuk membantunya masuk ke dalam 10 besar petualang terbaik dunia? Dia ingin tahu apakah ada seseorang di antara para peninjau yang berkumpul di tempat ini yang sanggup membantunya. Orang-orang pun menyadari kalau pemuda ini mengincar posisi yang sangat tinggi, tempat di mana hanya ada monster-monster mengerikan. Para hakim mengakui kalau teknik pedang Slow memang sempurna, tapi meskipun begitu, dia tidak akan mungkin bisa menembus peringkat 10 besar. Si pemuda menyadari kalau tidak ada yang percaya padanya, yang artinya tidak akan ada yang setuju untuk menjadi peninjau eksklusifnya. Lucy seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya,
Karena Slow mengatakan tepat seperti apa yang dia tunggu-tunggu. Gadis itu segera sadar dan melihat kalau pemuda itu sudah mulai berjalan pergi sendirian. Sang peninjau itu pun berteriak pada si pemuda, "Jangan pergi jauh-jauh, tunggu aku." Namun, Slow tetap saja terus berjalan tanpa mempedulikan peninjau muda yang berlari mengejarnya. Gadis itu terus memanggilnya dan memintanya untuk berhenti karena dia perlu bicara. Lucy bertanya kenapa pemuda itu sangat ingin masuk ke peringkat 10 besar petualang. Namun, Slow langsung memotong pembicaraannya dengan ketus. Dia menjawab singkat kalau itu bukan urusannya, seolah menegaskan kalau dia tidak mau membicarakan hal itu lebih lanjut. Mendengar itu, si recognizer bilang kalau begitu dia akan menjadikan masalah ini sebagai urusannya juga. Gadis itu menyatakan kalau dia ingin menjadi recognizer pribadi Slow untuk membantunya. Lucy sangat yakin kalau dia bisa membimbing pemuda itu hingga masuk ke jajaran 10 petualang terkuat. Tapi Slow bilang kalau dia tidak mau membahayakan anak kecil dan menyuruh gadis itu sebaiknya pulang saja. Gadis itu langsung berteriak kalau Slow sendiri juga masih anak-anak. Dan yang terpenting, dia adalah seorang recognizer profesional. Pemuda itu menegaskan kalaupun Lucy tidak semudah itu, dia tetap tidak akan mempekerjakannya sebagai recognizer pribadinya. Slow bilang kalau dia hanya tidak ingin melibatkan orang lain ke dalam masalahnya yang rumit. Gadis itu pun bertanya-tanya, apakah memang ada hal yang sangat serius, atau sebenarnya apa yang diinginkan cowok itu. Lucy berteriak ke arahnya saat dia pergi, kalau dia juga punya tugas yang harus diselesaikan. Gadis itu berteriak bahwa dia memiliki misi yang harus dipenuhi, bahkan meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lucy bilang kalau demi mencapai tujuannya itu, dia ingin bekerja sama dengan Slow. Pemuda itu berpikir kalau gadis ini sangat mengingatkan pada dirinya sendiri saat dia berjanji untuk menjadi seorang petualang. Slow melihat tekad yang sangat kuat di mata gadis yang ingin menjadi recognizer-nya itu. Slow akhirnya mengaku kalau dia juga punya tujuan yang harus dia capai bagaimanapun caranya. Lucy menyadari kalau akhirnya pemuda itu mengakuinya sebagai recognizer eksklusifnya. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Lucy Emerald dan berkata kalau dia akan membimbing pemuda itu menuju puncak. Slow pun mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri, sambil berpikir kalau aliansi ini akan sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Malam itu, kelompok baru yang terdiri dari ranker dan recognizer ini pun menginap di sebuah hotel kecil. Gadis itu bilang kalau kamar ini akan menjadi milik mereka selama beberapa hari ke depan. Lucy Emerald bertanya apakah pemuda itu merasa kamarnya sangat mewah. Sang recognizer menyatakan bahwa mereka akan menggunakan ruangan ini sebagai markas pribadi mereka. Slow berterima kasih atas perhatian Lucy dan menyadari kalau gadis itu ternyata punya bakat yang luar biasa. Tiba-tiba, Lucy berteriak kesal karena beraninya cowok itu memberikan masa percobaan kepadanya. Pemuda itu meminta maaf dan menjelaskan kalau dia hanya ingin berhati-hati untuk berjaga-jaga saja. Lucy berteriak kalau itu tidak masalah, karena dalam minggu ini dia akan menunjukkan kemampuan aslinya kepada Slow. Gadis itu sudah membayangkan bagaimana nantinya cowok itu akan memohon-mohon kepadanya agar mau menjadi recognizer pribadinya. Slow bilang kalau itu mungkin saja terjadi, tapi Lucy malah makin kesal seolah-olah bukan Slow yang akan memohon nantinya. Sang recognizer menyadari kalau pemuda itu memang luar biasa dalam bertarung, tapi saat ini pikirannya seperti sedang melayang entah kemana. Pemuda itu dengan tenang menanggapi kalau dia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu ditujukan kepadanya. Lucy kemudian bilang kalau hasil ujian peringkat petualang akhirnya sudah keluar. Sekarang mereka akan mengetahui segalanya. Gadis itu memberi selamat kepada Slow, yang langsung melompat ke peringkat 2000, sebuah hasil yang luar biasa. Namun, Slow awalnya berharap bisa langsung masuk ke peringkat 3 digit, jadi dia agak terkejut dengan hasil yang menurutnya biasa saja ini. Pemuda itu menjelaskan kalau kedua lawannya ada di peringkat 3 digit, itulah kenapa dia berpikir begitu. Gadis itu menjelaskan kalau ada jauh lebih banyak orang di peringkat petualang, jadi persaingannya sangatlah sengit. Lucy menambahkan kalau dalam hal kecepatan pedang, pemuda itu menempati peringkat 58, dan ini adalah bukti bakat yang tidak terbantahkan. Pemuda itu baru menyadari kalau lawan-lawannya di ujian kemarin ternyata punya rating yang berbeda-beda. Lucy menyarankan agar sebaiknya Slow juga mendaftarkan dirinya di kategori rating yang lain. Namun, Slow menyatakan kalau dia tidak berniat mengambil pekerjaan itu. Lucy bilang kalau dia sangat mengerti jalan pikiran pemuda itu. Gadis itu menebak kalau sederhananya, Slow ingin mengambil jalan pintas, agar bisa segera masuk ke 10 besar.
Dia sangat yakin kalau Slow ingin pergi ke zona paling berbahaya, yaitu Pulau Para Dewa. Pemuda itu terkejut dan bertanya bagaimana Lucy bisa tahu niatnya. Dan gadis itu menjawab kalau semuanya sudah sangat jelas. Sang recognizer menjelaskan kalau itu adalah satu-satunya hak istimewa yang didapatkan oleh 10 petualang teratas. Gadis itu memberikan syarat kalau mereka baru akan menceritakan alasan masing-masing setelah Slow berhasil meraih posisi di peringkat atas. Pemuda itu merasa kalau itu adalah kesepakatan yang adil dan dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Gadis itu bilang kalau kejujuran itu penting, tapi situasinya saat ini masih sulit untuk dijelaskan kepada ranker baru. Saat Slow bertanya apa maksudnya, Lucy langsung mengalihkan pembicaraan dan bertanya dari mana Slow mendapatkan kekuatan sebesar itu. Lucy yakin pemuda itu tidak mungkin mencapai tingkat ilmu pedang sehebat itu hanya dalam waktu satu malam saja. Slow pun bercerita kalau setahun yang lalu dia menjadi murid seorang ksatria bernama Adler, tapi masa pelatihannya sudah berakhir. Lucy langsung berteriak kaget, mungkinkah itu Adler yang sama? Ksatria peringkat pertama, orang terkuat di dunia itu. Pemuda itu ingat kalau mentornya pernah bilang hal yang serupa, tapi pelatihannya hanya berlangsung selama 1 tahun saja. Gadis itu makin berteriak kalau latihan setahun saja sudah lebih dari cukup, karena Adler dikenal sebagai orang yang tidak pernah mau mengajar siapapun. Cuma bertahan 1 tahun. Gadis itu berteriak kalau latihan selama 1 tahun saja sudah cukup, karena Adler memang dikenal nggak pernah mau mengajar ilmu pedang. Lucy tahu ada rumor kalau orang terkuat di dunia menyimpan rahasia besarnya hanya untuk satu-satunya penerusnya. Sang recognizer pun terpukau. Ternyata pria seperti Slow mewarisi warisan dari seorang ksatria peringkat pertama. Pemuda itu malah bertanya, apakah Adler benar-benar sehebat itu? Padahal dia sendiri sempat berhasil melukainya dengan pedang. Lucy berteriak kalau itu benar-benar mustahil. Orang terkuat di dunia tidak mungkin bisa kena serangan dari bocah seperti dia. Gadis itu yakin kalau pemuda ini cuma berhayal. Bagaimana mungkin dia bisa tumbuh sekuat itu? Sang recognizer terkejut saat mengetahui kalau nama tools baru pertama kali ini terdaftar di dalam pusat data. Lucy pun bertanya langsung, kenapa dia bersembunyi di balik nama samaran itu, dan siapa nama belakang aslinya. Pemuda itu teringat percakapan dengan mentornya, saat sang mentor menyarankan agar dia hidup di lingkungan budaya yang berbeda. Adler bilang, kalau pemuda itu ingin sampai ke Pulau Para Dewa, dia harus memakai nama Tools. Sang mentor memperingatkan Slow kalau risikonya sangat tinggi, tapi jika semuanya berhasil, petunjuk mungkin akan muncul. Pemuda itu pun menerima tawaran tersebut dan dengan tegas menyatakan kalau mulai sekarang dia akan dipanggil Slow Tools. Pemuda itu memberitahu recognizer pribadinya kalau itu sama sekali bukan nama samaran, seperti yang dipikirkan gadis itu. Slow mengaku kalau Tools adalah nama keluarganya yang dulu pernah sangat dia cintai. Recognizer pribadi pemuda itu bilang kalau sekarang dia sudah paham, dan berterima kasih karena sudah mau bercerita. Gadis itu menyarankan agar mereka istirahat sejenak karena semua tugasnya sebagai recognizer di sini sudah selesai. Lucy Emerald bilang kalau dia butuh waktu untuk melepas topinya dan mengistirahatkan rambutnya sebentar. Pemuda itu menatap rambut panjang rekannya dan merasa sangat terkejut. Selama ini, dia mengira kalau Lucy itu laki-laki. Murid dari kesatria terkuat umat manusia itu bertanya dengan syok, apakah recognizernya ini benar-benar seorang perempuan. Gadis itu awalnya tidak paham maksud pertanyaannya, tapi perlahan-lahan dia mulai menyadari apa yang terjadi. Lucy Emerald berseru dengan kesal, apa baru sekarang kamu sadar kalau aku ini bukan cowok? Pemuda itu pun langsung meminta maaf karena sempat mengira dia laki-laki. Suasananya jadi sangat canggung. Recognizer dari ranker pemula itu merasa sangat dongkol. Apa dia pikir satu permintaan maaf saja sudah cukup? Malam pun berlalu tanpa terasa. Di luar jendela kamar mewah Slow dan Lucy, suasana tampak cukup ramai. Meski masih pagi buta, Lucy Emerald sudah bangun dan sedang asyik membaca koran di dekat jendela besar. Gadis itu menyadari rekannya sudah turun dari kamar tidur, dan langsung menyapanya selamat pagi. Murid kesatria terkuat itu bilang kalau dia sudah selesai menimba air, lalu bertanya apa lagi yang harus dia lakukan sekarang. Lucy Emerald tidak mengerti kenapa rekannya yang masih tampak mengantuk itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Pemuda itu hanya menjawab kalau dia cuma sedang melamun saja, lalu mengucapkan selamat beraktivitas pada rekannya. Gadis itu menyarankan untuk pergi ke kafe kecil agar bisa sarapan enak sebelum mereka mulai bekerja. Sang recognizer yakin kalau perjalanan panjang sudah menanti mereka, apalagi ini adalah hari pertama mereka bekerja bersama.
Lucy Emerald menawarkan untuk menyusun rencana strategis agar mereka bisa masuk ke 10 besar kandidat perusahaan terbaik. Gadis itu bilang kalau petualangan yang sukses sangat diperlukan agar peringkatnya bisa naik. Sang recognizer percaya kalau eksplorasi dan pengembangan wilayah baru adalah dasar dari pekerjaan seorang petualang. Lucy bilang kalau Slow sebenarnya bisa saja melakukannya sendiri, tapi dia sangat menyarankan untuk mengambil tugas atau misi. Gadis itu menjelaskan kalau tugas-tugas tersebut bayarannya sangat bagus, jadi sangat cocok untuk pemula. Sang recognizer bilang kalau tugas-tugas itu bisa didapat dari biro, beberapa guild, atau lewat alat miliknya. Lucy tahu kalau tugas yang diberikan oleh biro recognizer akan berpengaruh besar pada statistik para ranker. Pemuda itu pun langsung bilang kalau dia ingin mengambil tugas paling sulit yang ada di alat tersebut. Gadis itu menegaskan kalau itu benar-benar mustahil. Pemuda itu belum punya cukup kekuatan untuk menyelesaikannya. Tapi Slow tetap ingin mencoba menyelesaikan tugas itu. Lagi pula, Pulau Para Dewa jauh lebih berbahaya dari misi ini. Pemuda itu bilang kalau dia tidak boleh menghindari tempat-tempat sulit seperti itu jika ingin memanjat tangga peringkat. Lucy sadar kalau pemuda ini jauh lebih keras kepala dari yang dia duga, jadi dia memutuskan untuk meyakinkannya dengan cara lain. Seorang pria yang sedang sarapan di meja sebelah menyadari kalau para anak muda ini sepertinya sedang punya masalah. Gadis itu pun berdiri untuk menyapa Cloud, yang menyadari kalau mereka sudah lama sekali tidak saling bertemu. Dia ngaku kalau dia nggak pernah nyangka bakal dapat tantangan duel, sampai-sampai dia harus minjem senjata segala. Cloud Blueworld bilang kalau tombak itu kerasa enteng banget di tangannya, terus Slow Tools pun ngenalin dirinya secara resmi. Pria itu minta Slow buat nggak usah terlalu formal. Katanya, mendingan santai aja kalau sesama petualang. Cloud Blueworld bilang kalau Lucy Emerald pernah sekali memperbarui peringkatnya. Katanya, Lucy itu seorang pengenal yang hebat banget. Dia yakin banget kalau gadis itu punya pengetahuan luas dan ketajaman buat nentuin peringkat yang akurat. Cloud bilang kalau Lucy minta tolong sesuatu, dia bakal berusaha keras buat menuhin permintaan itu semaksimal mungkin. Pria itu bilang dia bakal ngasih pelajaran ke pendatang baru yang keras kepala itu, sambil ngerasa kalau si gadis emang peduli banget sama Slow. Sementara itu, si pemuda sadar kalau cuma dengan ngelihat aja, udah jelas banget kalau Cloud itu kuatnya luar biasa. Bocah itu sadar kalau dia benar-benar nggak berdaya di depan pria yang bisa dengan gampangnya nusuk dia pakai tombak. Pengenal petualang muda itu teriak kalau ini adalah kesempatan emas buat si pemuda. Gadis itu teriak supaya si bocah ngelihat seberapa luas dunia ini, setidaknya sekali seumur hidup. Si pemuda mikir kalau rekannya itu bener banget. Masih banyak lawan yang jauh lebih tangguh yang nunggu dia di depan sana. Si cowok bilang kalau ini yang disebut sebagai luasnya dunia yang besar ini, berarti dia udah pernah ngerasainnya. Slow Tools pun bilang kalau emang ini luasnya dunia, dia udah siap lahir batin buat ngadepinnya. Lucy Emerald ngumumin peserta duel kali ini, yaitu Slow Tools lawan Cloud Blueworld. Si pengenal mastiin masing-masing peserta duel udah siap, biar pertarungannya berjalan adil. Gadis itu ngumumin mulainya duel yang tujuannya buat ngasih pelajaran hidup yang keras ke si petualang muda itu. Slow Tools langsung tancap gas dan nerjang buat mendekat ke arah si petualang peringkat tinggi itu. Si cowok mutusin buat nggak nahan kekuatannya. Di depannya berdiri lawan yang levelnya jauh banget di atas dia. Cloud Blueworld sadar kalau bocah ini udah tahu caranya masukin prana ke mata pedang dan ngelepasinnya lewat ayunan. Pria itu mikir kalau si pemuda lagi nyelimutin kaki sama tangannya pakai prana buat ningkatin kelincahannya sendiri. Petualang peringkat 11 itu ngerasa kalau teknik pedang si bocah kayaknya nggak asing lagi buat dia. Cloud tahu kalau ini adalah teknik pedang rahasia yang cuma diketahui sama satu orang aja. Slow Tools nanya apa lawannya itu lagi bengong di tengah pertarungan yang sengit ini. Pria itu dengan gampangnya nangkis pukulan lawan mudanya yang ngarah ke titik butanya. Cloud Blueworld bilang kalau dia punya banyak waktu. Si petualang muda nggak usah khawatir soal itu. Si pemuda sadar kalau perbedaan antara dia dan orang peringkat 11 di daftar petualang itu benar-benar kayak bumi dan langit. Pria itu nilai kemampuan si bocah yang udah bikin dia benar-benar tertarik sama ilmu pedangnya. Pas ngelihat prana milik Slow, Cloud kaget. Dia ngerasa kalau si pemuda itu punya prana yang jauh lebih banyak daripada dia sendiri. Petualang peringkat 11 itu nyadar kalau gejolak prana si bocah bukannya acak-acakan. Pria itu mutusin buat jaga jarak dari rival mudanya biar bisa ngerubah strategi. Si pemuda nggak ngerti kenapa tiba-tiba Cloud Blueworld malah menjauh dan mutus ritme pertarungan. Petualang peringkat 11 itu nanya siapa sebenarnya nama belakang bocah nakal itu. Dia minta si bocah jangan pura-pura bego. Getaran prananya bukan hasil belajar, tapi bawaan lahir. Cloud Blueworld bilang, karena si bocah nggak mau jujur, dia sendiri yang bakal maksa keluar jawabannya.
Si petualang peringkat tinggi itu bilang kalau dia nggak bisa dengar, dia bakal ngelihat langsung pakai matanya sendiri. Pria itu dengan yakin bilang kalau si pemuda sebenarnya udah punya teknik khusus, kan? Tapi kenyataannya, Slow bahkan nggak nyadar kalau ada kekuatan yang sebegitu mengerikannya di dunia ini. Dengan tenang, Cloud Blue World mulai ngerapalin puisi yang jadi persiapan buat ngeluarin teknik khusus keluarganya. Slow Tools nggak paham kenapa tiba-tiba prana lawannya jadi punya kekuatan yang begitu nakutin. Petualang tingkat tinggi itu mewujudkan prananya, mubahnya jadi bayangan ratusan duplikat. Pria itu ngumumin kalau itu adalah teknik rahasia keluarga Blue World, yang namanya transmisi tipe tombak. Lucy Emerald sadar kalau ini adalah teknik yang bahaya banget, dan pasti bakal bikin Slow ketakutan. Pria itu nyuruh si bocah jangan buang-buang waktu dan cepetan keluarin teknik khususnya, kalau enggak, dia bisa mati. Si pemuda ngelihat kekuatan dahsyat milik petualang peringkat 11 itu. Dia nggak percaya sama matanya sendiri, karena dia bahkan nggak pernah ngebayangin prana bisa dipakai kayak gitu. Cloud Blue World heran kenapa Slow Tools lambat banget ngeluarin kekuatan aslinya. Sementara itu, si cowok cuma mikirin satu hal, gimana sebenarnya cara gunain tekniknya itu. Si petualang peringkat tinggi mutusin buat ngasih sedikit gertakan biar dia buru-buru. Pria itu ngarahin semua tombak yang tercipta dari prana murni ke arah si pemuda. Slow Tools berusaha nangkis setiap mata tombak yang ngincer dia biar nggak luka parah. Tapi, usahanya sia-sia. Mustahil banget buat nahan serangan sebanyak itu. Pria itu pun ngingetin si petualang pemula dengan nada yang cukup ramah kalau sebuah pedang biasa nggak bakal kuat nahan teknik sehebat itu. Petualang rank 11 itu sekali lagi ngarahin ujung tombaknya ke arah si pemuda. Slow Tools berusaha sekuat tenaga buat ngehindarin setiap tombak yang dilempar ke arahnya, tapi itu benar-benar mustahil. Murid dari ksatria terkuat umat manusia itu pun mulai bertanya-tanya, apa yang bisa dia lakuin buat balik nyerang kekuatan sebesar ini. Sang guru pernah bilang kalau dia masih terlalu kasar dalam ngendaliin prana. Tapi, Adler yakin banget kalau cepat atau lambat, bocah itu bakal mulai terbiasa. Pria itu bilang kalau saat waktunya tiba, si pemuda bakal bisa makai teknik-teknik prana yang spesial. Murid dari ksatria rank 1 itu pun nanya, teknik prana apa yang dimaksud dan gimana cara makainya. Adler minta Slow buat perhatiin baik-baik karena dia bakal nunjukin salah satu tekniknya. Pria itu mutusin buat mulai dari teknik yang paling dasar, yang gampang banget buat dipelajari dan diikutin. Si pemuda pun ngingat setiap gerakan dari gurunya, tempat dia belajar selama 1 tahun penuh. Slow Tools akhirnya berhasil niruin salah satu teknik mana yang paling dasar, yaitu tebasan kilat. Petualang rank 11 itu benar-benar nggak percaya sama apa yang dia lihat. Kecepatan bocah itu gila banget. Cloud Blue World bertanya-tanya, apa serangan ini beda dari yang sebelumnya? Apa ada kekuatan lebih yang dikerahin di dalamnya? Tapi, pria itu sadar betul kalau jarak kekuatan di antara mereka masih terlalu jauh. Petualang rank 11 itu nyadar kalau Slow nggak buang-buang waktu buat nahan serangannya. Petualang tingkat tinggi itu sadar kalau potensi si bocah benar-benar di luar ekspektasi. Pria itu akhirnya mutusin buat ngelindungi dirinya pakai dinding tombak supaya si pemuda nggak bisa nerobos masuk. Cloud mundur beberapa langkah. Dia paham kalau tebasan kilat si bocah itu nggak kasat mata. Tapi, petualang rank 11 itu tahu kalau ini cuma teknik prana yang paling dasar. Petualang tingkat tinggi itu mutusin buat nunjukin kalau bukan cuma Slow aja yang bisa masukin prana ke dalam senjata. Di detik-detik terakhir, Slow Tools berhasil masang pedangnya buat nangkis tombak lawan. Si pemuda nggak nyangka kalau lemparan tombak itu bakal sekuat dan sedahsyat ini. Ranker muda itu nggak kuat nahan gempuran senjata tersebut. Karena hantaman prana yang kuat, dia pun kehilangan keseimbangan. Bocah itu sadar kalau sekarang dia udah nggak punya peluang lagi buat bangkit. Dia udah kalah di pertarungan ini. Cloud bilang kalau si pemuda udah berusaha keras. Tapi perbedaan kekuatan mereka emang sejauh langit dan bumi. Pria itu nggak mau nunda-nunda duel ini lagi. Sekarang dia udah tahu banyak soal pemuda bernama Slow Tools ini. Lucy Emerald sadar kalau petualang rank 11 itu nggak bakal ngasih ampun ke si pendatang baru. Si pemuda ngerasa kalau ini adalah akhirnya, padahal dia bahkan belum sempat mendekati tujuannya, yaitu Pulau Para Dewa. Cloud Blue World memperingatkan ranker baru itu, kalau dia udah ngeremehin arti dari sebuah tingkatan rank. Bocah itu mikir, kalau aja dia juga punya teknik mana, dia pasti bisa bersaing sama Cloud. Petualang tingkat tinggi itu pun ngelepasin semua tombaknya yang tercipta dari prana murni ke arah si pemuda. Ranker pemula itu udah nggak sanggup lagi lanjutin pertarungan. Tenaganya benar-benar udah habis. Sekarang Slow Tools paham seberapa jauh jarak antara dirinya dan petualang rank 11 itu. Pria itu mutusin kalau duel mereka udah berakhir. Dia udah memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu.
Lucy Emerald mengumumkan kalau pemenangnya adalah Cloud Blue Ward. Hasil yang udah ketebak, petualang tingkat tinggi itu nanya ke si penguji. Apa dia puas sama pertarungan yang dia buat? Si gadis jawab kalau sekarang Slow harusnya udah paham batas kemampuannya, dan Cloud pun setuju. Petualang rank 11 itu nanya. Tapi, apa Lucy Emerald sempat percaya kalau bocah itu bakal menang? Gadis itu jawab kalau dia cuma ngerasa hasil akhir kayak gitu bisa aja terjadi. Petualang tingkat tinggi itu nanya lagi, apa keyakinannya itu muncul karena dia muridnya Adler. Pria itu bilang kalau si bocah punya pedang petir, persis kayak pewaris teknik kekuatan tersembunyi. Cloud Blue World nanya, apa nggak apa-apa ngasih teknik terkuat Ksatria ke seorang petualang biasa? Petualang tingkat tinggi itu yakin kalau dari sudut pandang Ksatria manapun, ini adalah pencurian suci yang nggak bisa dimaafin. Lucy Emerald berseru kalau dia juga nyadar soal itu. Sekarang dia harus ngelindungi si bocah dari kejaran para Ksatria. Pria itu mikir kalau gelar Ksatria mungkin bisa bantu si bocah buat ngehindarin masalah dan sorotan yang nggak perlu. Gadis itu mikir kalau hal itu mustahil. Dia nggak bakal bisa jadi Ksatria Ranker. Lucy Emerald ngaku kalau dia percaya sama si bocah, tapi bukan karena teknik kekuatan tersembunyi. Dia percaya karena si bocah pernah berhasil nyerang Adler sendiri, Ksatria terkuat. Tapi si petualang ranker tinggi yakin kalau dengan kemampuan bocah itu sekarang, hal itu mustahil banget. Dia mikir pasti ada faktor keberuntungan saat itu. Pria itu sadar kalau kekuatan tersembunyi Slow udah bikin dia shock, dan fluktuasi prananya masih jadi misteri. Lucy kaget pas dengar Cloud bilang kalau bocah itu juga punya teknik prana spesial. Cloud Blue World bilang, kalau aja si bocah makai teknik itu tadi, dia pasti udah kalah telak, Slow Tools. Dia melihat seorang wanita sedang menyenandungkan sebuah nada yang aneh namun terasa sangat akrab. Wanita itu menoleh dan menatap mata pemuda yang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba, tetua desa merangsek masuk ke dalam rumah dan berteriak bahwa gadis itu menyanyikan sesuatu yang tidak seharusnya dia nyanyikan. Si nenek memaki gadis itu si otak kosong karena mereka tidak bisa keluar akibat lagu-lagu tersebut. Tetua itu memperingatkan si gadis agar dia ingat bahwa dia tidak lagi diizinkan menyanyikan hal seperti itu keras-keras. Slow Tools melihat betapa sedihnya wanita itu karena omelan dari si nenek yang sedang marah. Wanita itu meminta Slow untuk memaafkannya atas apa yang akan dia lakukan. Calon petualang ranker itu membuka matanya dan menyadari bahwa dia baru saja melihat kepingan ingatannya. Slow Tools bertanya di mana dia sekarang. Sepertinya dia baru saja berada di arena bawah tanah tadi. Lucy Emerald berkata bahwa pemuda itu tidur seharian dan sekarang mereka berada di biro pengenalan. Pemuda itu bertanya bagaimana ini bisa terjadi, dan petugas pengenal menjawab bahwa dia sempat pingsan di tengah pertempuran. Gadis itu memberitahu temannya bahwa menurut dokter, si pemuda sedang menderita kelelahan mental yang akut. Lucy Emerald berkata dia tidak tahu beban apa yang sedang dipikul Slow, tapi dia bertanya-tanya apakah beban itu terlalu berat untuknya. Si pemuda menjawab mungkin gadis itu benar, karena dia memang sedang mencoba melampaui batas kemampuannya yang sekarang. Pengenal pribadi bocah itu berpikir bahwa duel melawan Cloud Blue World benar-benar telah menguras seluruh tenaganya. Gadis itu berkata bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia sampaikan kepada Slow Tools. Lucy Emerald bertanya apakah petualang ranker muda itu tahu apa itu teknik puisi. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak tahu soal teknik puisi dan bertanya apakah itu adalah teknik hebat milik Cloud. Sang pengenal menjelaskan bahwa itu adalah sebuah metode penggunaan prana yang hanya tersedia bagi bangsa-bangsa tertentu. Gadis itu berkata bahwa di jajaran atas daftar petualang, ada banyak orang yang telah menguasai teknik puisi tersebut. Lucy Emerald tahu bahwa Cloud Blue World berasal dari ras pemburu luar biasa yang tinggal di wilayah pegunungan. Sang pengenal tahu bahwa bangsa seperti itu mewariskan pengetahuan secara lisan dengan mengodekannya ke dalam bentuk puisi. Gadis itu menjelaskan bahwa, karena alasan itulah teknik tersebut dinamai teknik puisi. Lucy Emerald mengatakan bahwa faktor genetik memainkan peran utama dalam penggunaan prana jenis ini. Pengenal pribadinya menyatakan bahwa Tuan Cloud Blue World telah melihat bakat terpendam si pemuda terhadap teknik tersebut. Gadis itu bertanya kepada temannya apakah dia punya gambaran dari mana dia mendapatkan bakat yang tidak biasa seperti itu. Si pemuda bilang sepertinya dia tahu, dan Lucy pun bersorak gembira bahwa itu adalah kabar yang luar biasa. Lucy Emerald berseru bahwa bagi seorang ranker, menguasai teknik puisi adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Gadis itu menyatakan bahwa Slow akan menjadi ranker terbaik dan menambahkan bahwa dia telah menemukan tugas yang sangat cocok untuknya. Pengenal pribadi pemuda itu memberitahunya bahwa ini adalah tugas untuk menyelidiki hutan Shambles. Lucy Emerald berkata bahwa pemuda itu perlu mengetahui kondisi ekologi di hutan tersebut.
Gadis itu melaporkan bahwa di zona berbahaya ini, orang-orang menghilang satu demi satu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sang pengenal yakin jika Slow berhasil mengungkap penyebab hilangnya orang-orang itu, peringkatnya akan langsung melonjak drastis. Gadis itu yakin ini sangat sepadan. Meski risikonya tinggi, mungkin sebaiknya pemuda itu melakukan persiapan yang lebih matang. Si pemuda menyatakan bahwa dia menerima tugas ini. Dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya tertahan di peringkat bawah. Slow Tools bertanya apakah Lucy menyarankan tugas ini hanya karena dia yakin tugas itu akan berhasil. Gadis itu berseru bahwa tentu saja itu benar. Dia tidak akan mungkin mengirim seorang ranker ke tempat maut yang sudah pasti. Lucy Emerald berkata dia akan segera menandai perangkatnya bahwa tugas ini telah diterima. Sang pengenal memperingatkan bahwa ada wilayah terlarang di hutan Shambles di mana siapapun dilarang keras untuk masuk. Gadis itu tahu ada spesies yang dilindungi tinggal di sana. Namun dia yakin di bawah pengawasannya, semuanya akan baik-baik saja. Pemuda itu bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Apakah peringkatnya benar-benar akan turun? Lucy Emerald menjelaskan bahwa peringkat mencerminkan kepercayaan dari orang lain dan itu akan turun jika terjadi kegagalan. Gadis itu memperingatkan bahwa dia mengonfirmasi tugas ini karena dia sangat yakin bahwa pemuda itu sanggup menanganinya. Pengenal pribadi bocah itu berkata bahwa ini akan menjadi langkah pertamanya untuk menaikkan peringkat petualangnya. Gadis itu berkata bahwa mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk melewati jalan yang sulit ini. Slow Tools berkata dia akan memberikan segalanya demi memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, di suatu tempat di hutan Shambles, zona paling berbahaya nomor 58 dalam peringkat, seorang pria angkat bicara. Karena ranker ini telah melihat semuanya, dia tidak punya pilihan lain selain menghabisi saksi tersebut. Seorang pria tak dikenal mendekat dan bertanya, apakah tuan itu benar-benar akan membunuh lagi? Dia bertanya apa bedanya. Pria itu yakin tidak peduli. Apapun peringkat yang dimiliki orang-orang bodoh ini, pihak biro tidak akan sudi mencari mereka. Si pemburu liar berteriak bahwa menaikkan peringkat, dengan cara jujur adalah ide yang sangat konyol. Pria itu berkata jika dia menjual tanduk unicorn ini, dia akan langsung mendapatkan uang dan pengalaman. Si penyelundup bilang ada banyak sekali hewan kecil ini di hutan Shambles. Pria yang berdiri di dekatnya membenarkan hal itu. Gak mungkin bisa naikin peringkat petualang cuma modal otot doang. Romeo Cooper pernah bilang, buat mereka yang dipaksa menderita, bakal ada keselamatan yang dia bawa. Si pembunuh malah nanya, emangnya siapa orang waras yang mau ngelepasin lahan berburu sekeren ini? Iris Darken teriak kalau dia bakal langsung nanjak ke posisi 100 besar dalam peringkat petualang. Pria itu sadar kalau dari peringkat 672, bakal gampang banget buat dia naik sampai ke puncak. Gak lama kemudian, Slow sama Lucy Emerald nyampe di perbatasan hutan Shambles yang dijaga ketat. Para penjaga minta mereka nunjukin tanda pengenal. Gak sembarang orang boleh masuk ke area ini. Penjaga itu meriksa data si pemuda, yang ternyata seorang petualang peringkat ke-2000. Cowok itu nanya ke pendampingnya soal berapa banyak sih orang yang ada di jajaran peringkat petualang. Si cewek jawab kalau ada sekitar 30.000 petualang di daftar itu, dan 20.000 diantaranya masih aktif. Dia bilang kalau petualang dengan angka 4 digit, bakal setara sama peringkat 3 digit dari daftar peringkat lainnya. Lucy Emerald jelasin kalau ini semua gara-gara, persaingan di peringkat petualang itu benar-benar gila. Pemuda itu bilang kalau standar buat peringkat petualang emang tinggi banget. Dan dia harus usaha keras. Si cewek mikir kalau Slow cuma peduli sama satu hal, yaitu gimana caranya bisa nyampe ke puncak secepat mungkin. Pendamping pribadi si peringkat muda itu berseru kalau petualangan mereka dimulai sekarang. Cowok itu tiba-tiba berhenti pas mikirin suasana tempat ini, dan Lucy langsung nanya ada apa. Tanpa mikir dua kali, si pemuda bilang kalau hutan ini jelas bukan hutan biasa, ada sesuatu yang aneh yang kerasa dari sana. Lucy Emerald nggak kaget kalau pemuda itu bisa ngerasain keanehan di hutan Shambles ini.